Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillah. Hmm. Kopi pagi ini dari javahalucoffee.id. Ini versi hardcore-nya yang espresso house blend-nya mereka. Nendang banget alias nendang pisan. Kali ini edisi pagi-pagi sebelum mulai kerja. Sebetulnya sudah mulai kerja. Pagi-pagi itu udah ngoprek dulu kalau saya. Dasar Budi Raharjo ya, ngoprek dulu, udah ngoprek IoT segala macam udah nyambung kemarin. Tapi sekarang mau dilanjutkan lagi baca buku. Masih belum selesai bacanya, ini baru sedikit. Ini baru prolog, baru lewat bab 1 ya, udah lewat. Mau lagi baca Nexus ini. Sedikit komentar aja ya. Ini sebenarnya bahan pemikiran yang lama ya. Jadi tentang media sosial ya. Media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram, Thread sekarang, bahkan YouTube gitu ya. Atau bahkan blog juga ya. Ini ternyata dunia cyber ini ya dalam bentuk seperti ini tuh menurut saya masih terlalu susah atau berat kalau dijadikan tempat untuk berdiskusi konten-konten yang berat ya, bahan-bahan bacaan yang berat itu. Mungkin dengan Zoom masih bisa ya mungkin ya, dengan online diskusi ngobrol langsung kita tektokan begitu. Tapi kalau bentuknya kayak half duplex itu ya, satu bicara, misalnya saya bicara tentang hal ini di YouTube kah, di TikTok kah, di Spotify kan gitu ya. Terus kemudian ada yang merespon dalam bentuk komennya, kemudian saya respon lagi. Itu kayaknya interaksinya masih, user experience-nya belum dapat ya, sehingga tidak terjadi interaksi. Belum lagi yang komentar juga harus nulis ya, dan mana nulis itu berat ya. Kalau kita mau menulis untuk sesuatu yang panjang, interaksi yang panjang itu berat, bacaannya, jadi tulisannya berat. Sehingga jadinya hanya yang komentarnya pendek-pendek saja, jadi nggak bisa terjadi gitu. Bahkan untuk hal-hal yang tertentu komentarnya menurut saya cenderung agak sedikit cengengesan. Cengengesan tuh gimana? Ya nggak tahu ya, saya mau mendefinisikan cengengesan tuh kayak apa ya. Ya mungkin nggak penting-penting amat gitu ya komentar-komentarnya yang out of topic ya, OOT dari sumber bahasan, yang mana mungkin hanya ingin mancing-mancing apa ya, komentar lain itu. Mungkin mancing-mancing kelucuan gitu ya. Saya suka kelucuan sih sebetulnya. Saya suka ya lucu-lucu yang, apalagi kalau lucu-lucunya agak sedikit berbau intelek gitu ya. Ada tuh banyak lucu-lucu intelek yang membuat kita berpikir, mikir dulu. Kelucuan kayak yang dibuat oleh si Robin Williams ya, misalnya pelawak Robin Williams itu lucunya tuh spontan, dia kan memang dia edun lah ya, spontanitasnya tuh. Tetapi ada beberapa hal yang dia membuat saya juga mikir dulu, jadi spontanitas tapi mikir gitu ya. Dave Chappelle juga ya sekarang ya, kalau yang sekarang tuh juga gitu, kita mikir deng gitu ya, mikir dulu ya, baru kerasa dalam lucunya. Saya pengen juga sih, masih salah satu cita-cita saya juga masih jadi stand up comedian, masih 50-50 lah ya, nyobanya 50% berhasil, 50% gagal. Karena saya pengennya juga alirannya yang kayak gitu ya, yang lawaan, yang sambil mikir gitu ya. Sebentar nih, kayaknya ada yang jatuh satu, sebentar. Ya, beresin dulu meja, takut berantakan. Maklum nih, kopinya ditaruh di meja sini, notebook jadi rada ngeri-ngeri sedap ya, takut ketumpahan notebooknya. Mana notebooknya udah habis resourcesnya, harddisknya udah habis ya, udah marah-marah dia. Aduh ya, mungkin harus invest lagi di komputer yang lebih baru ya, notebook yang lebih baru. Anyway, memang saya merindukan ya tempat untuk berdiskusi lintas genre, dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, lintas pendapat ya, lintas latar belakang, supaya mendapatkan latar belakang yang berbeda ya dari banyak orang. Nah, itu saya senang sekali. Jadi saya senang berkumpul dengan orang-orang yang latar belakangnya beda, dan memang kejadiannya demikian. Di Bandung ada beberapa
tempat ya yang kadang-kadang memang di tempat yang saya datangi, saya tongkrongin itu memang kayak gitu ya, diskusinya tuh lintas ilmu ya, lintas ilmu. Menarik tuh kadang-kadang. Itulah sebabnya saya baca bukunya Nyebrang Kemana-Mana, yang ini yang novelnya Three Body Problem baru mulai sedikit. Lagi baca juga bukunya Elon Musk tentang kepribadiannya yang ada edun ya, luar biasa. Jadi kayak Tony Stark, malah ada cerita di belakang layarnya tentang ketika siapa namanya Downey ya, Robert Downey Jr. Dia ketika membuat film Iron Man itu kan ya, dia tuh sebenarnya yang dibuat di hangar di dekat, jadi tempat si Iron Man itu ya, dan Tony Stark itunya tuh kan ya, dalam filmnya itu tempatnya itu sebenarnya pas buat itu dekat dengan si tempat Elon Musk ya, tempatnya Tesla, pabriknya Tesla lah, sehingga si Downey Jr. tadi ke sana tuh ngeliat-ngeliat, bahkan ngobrol sama Elon Musk gitu. Jadi potret si Tony Stark di dalam Iron Man itu sebenarnya sedikit banyak menggambarkan si Elon Musk itu kalau dari kacamata si Robert Downey Jr. ya. Jadi si Elon Musk ada gelo gitu ya, jalmi teh. Tapi ya gitu ya, memang bagus lah ya, harus ada orang-orang yang menginspirasi. Sekarang ini lagi katanya juga nih sistem kepemerintahan di Amerika itu lagi diberesin sama Elon Musk. Wah itu ada main jebret weh gitu ya, kalau kata orang Sunda ya, luar biasa sih. Saya belum tahu ini ceritanya apa di belakangnya, tapi seru-seru aja. Balik lagi, diskusi serius di dalam media sosial memang bukan tidak tempatnya. Jadi itulah yang menurut saya ya, kita harus masih mencari ruang-ruang di dunia cyber yang mana, atau tools teknologi yang mana kita bisa melakukan diskusi ini dengan lebih baik. AI dapatkah menolong? Mungkin ya, mungkin. Jadi kita kalau AI, lagi-lagi AI sekarang itu masih bentuknya chatbot ya, masih kita nulis ya. Tapi yang diinginkan itu sebenarnya adalah diskusi yang bentuknya interaksi ya, ngobrol kayak gini. Kalau chatbot kita masih harus baca. Nah, nanti mungkin ya itulah ngobrol bot gitu ya, ngobrol bot itu. Tapi kalau saya yang pengen cari itu borang bot adalah semuanya yang ngisikan form-form saya gitu ya. Please take my desktop and fill out this form for me ya. Tolong isikan borang-borang ini dengan data saya, berat isi gitu ya. Asik banget itu ya kalau udah ada kayak gitu. Anyway, saya mau menikmati kopi saya pagi ini dulu ya. Pagi-pagi ini. Oh iya Pak, kenapa nggak ada kopiahnya? Kopiahnya ada ini. Cuma ini lagi eksperimen aja ya tanpa kopiah. Dimana kelihatan botaknya. Ini aspek denial. Jadi ini mulai menerobos denialnya ya, ke ini aspek denialnya saya tuh, you're losing you are losing your hair gitu. Jadi maksudnya mulai botak Mas Bro. Jadi sadar aja ya, embrace it. Jangan takut ya. Kalau pakai kopiah tuh masih menutupi ini kebotakan saya. Ya jadi ini, nah itu sudah habis, mulai ya udah setengah kepala ke depan udah tewas rambut-rambutnya. Tapi yang penting apa? Yang penting sehat ya. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.